Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dari 2 bulan yang lalu tentang penjagaan Allah kepada hamba-hambanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kaji, apakah Bapak Ibu ingin dipelihara oleh Allah sampai tutup usia? Apakah Bapak Ibu ingin dipelihara oleh Allah sampai meninggal dunia? Ada resepnya Bapak Ibu, ada kiatnya, ada tipsnya, ada trik-triknya yang perlu untuk kita ketahui. Jadi Bapak Ibu, kita mengambil dalil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih, dari sahabat Abdullah ibn Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka berdua, yang mana ketika itu Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, ila akhiril hadits. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada hadits yang kita bacakan barusan, bahwasanya pada suatu hari Abdullah bin Abbas menyampaikan sebuah kesaksian bahwasanya suatu hari saya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas punggung seekor onta. Pada hadits versi Abi Dawud, di atas punggung seekor kuda. Namun Bapak Ibu, para ulama hadits tidak mempermasalahkan onta ataupun kuda. Yang di sini adalah Abdullah bin Abbas menyampaikan sebuah persaksian, yang mana ketika Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau mengatakan kepada saya, kata Abdullah bin Abbas, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada saya, wahai anak kecil, ya ghulam, wahai anak kecil, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkan Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, dalam hadits ini, apakah Allah itu membutuhkan penjagaan hamba-hambanya? Apakah Allah itu membutuhkan perlindungan hamba-hambanya? Tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah tak butuh. Allah tak butuh kepada hamba-hambanya. Allah tak butuh perlindungan. Allah tak butuh penjagaan. Allah tak butuh makan. Allah tak butuh minum. Kenapa? Allah Maha Besar. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa. Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Jadi Allah tak butuh kepada hamba-hambanya. Maksud konotasi daripada makna hadits adalah jagalah Allah adalah jagalah syariat Allah.
Jagalah perintah Allah dengan cara kita mengerjakannya. Jaga larangannya dengan cara kita meninggalkannya. Sepakat para ulama hadis, ihfazillah, jagalah semua perintah yang Allah perintahkan kepadamu. Jagalah sunnah yang telah dicontohkan kepadamu daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jagalah Allah, jagalah syariat Allah. Jagalah tauhid, jagalah sunnah alaihi salatu wassalam. Jadi Bapak Ibu, ihfazillah dengan kita menjaga perintah Allah, dengan kita mengerjakannya, menjaga larangannya dengan kita meninggalkannya, menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, maka kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah sampai kita tutup usia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama hadis memberikan syarah daripada hadis berikut ini bahwasanya ada 5, termasuk diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahihul Bukhari, dan Al-Imam At-Tirmidzi dalam syarah Tuhfatul Ahwadhi syarah Sunan At-Tirmidzi. Bahkan Al-Imam Abi Dawud dalam Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud memberikan syarah. Jadi menjaga Allah maksudnya menjaga syariat Allah, menjaga syariat Allah, menjaga hak-haknya Allah, menjaga hukuk, menjaga hak-haknya Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjaga hak-haknya Allah, ketika kita sakit, maka Allah akan menjaga kita ketika kita sehat. Ketika kita menjaga hak-hak Allah ketika kita muda, Allah akan menjaga kita ketika kita tua. Ketika kita menjaga hak-hak Allah ketika kita hidup, Allah akan menjaga hak-hak kita ketika kita mati. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penjagaan Allah untuk hamba-hambanya sangat sempurna sekali, dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pelindung dan tempat kita mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas menjaga hak-haknya Allah. Yang pertama itu adalah menjaga salat. Bahkan ini adalah bentuk perkara yang paling penting untuk dijaga. Sama-sama kita dengar sebuah hadits Nabi alaihi salatu wassalam, hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Baik salatnya, baik seluruh amalnya. Buruk salatnya, buruk pula seluruh amalnya. Dan ini telah kita bahas pada 2 bulan yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, sekarang kita masuk kepada menjaga hak Allah yang kedua. Apa itu? Menjaga hak Allah yang kedua adalah dengan cara kita melaksanakan perintah Allah berupa berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ayah dan bunda, berbakti kepada mama dan papa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah mutlak yang berasal, yang bersumber daripada Al-Quran dan hadits Nabi alaihi salatu wassalam dan kalam-kalam para ulama-ulama mu'tabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perintah berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Wajib dan bahkan haram ketika kita berlaku durhaka kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dapatkan dari sebuah ayat atau sebuah firman Allah taala yang mana Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah Ta'ala katakan dalam firman yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Lengkap Bapak Ibu. Jadi perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah perintah mutlak yang harus dijalankan setiap hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, jangan harap Allah Ta'ala redha kepada kita kalau kita menjadikan orang tua kita murka kepada kita. Jadi murka orang tua, murkanya Allah. Redha orang tua, redhonya Allah. Jadi oleh karena itu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan redhonya Allah, maka ambillah keredoan itu dari keredoan kedua orang tua.
terdapat dalam sebuah makna syarah hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyikapi hadis yang mana ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, murka Allah terdapat pada murka orang tua. Maka Al-Imam mengatakan bahwasanya tidak ada azab. Coba Bapak Ibu hafalkan rumus ini dan tolong bawa pulang. Tidak ada azab yang Allah segerakan untuk pelakunya, melainkan anak-anak yang berlaku durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada azab yang Allah segerakan untuk pelakunya, melainkan mereka anak-anak yang berlaku durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita ambil hadis berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji Bapak Ibu, kita qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, karena sungguhnya agama itu dibangun di atas pondasi dalil. Jadi oleh karenanya kita merujuk kepada firman Allah dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kita ambil hadis yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, min akbaril kabair. Puncak-puncak dosa itu Bapak Ibu, di antara puncak-puncak dosa besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan kaji, boleh saya bertanya Pak? Boleh saya bertanya Bu? Boleh Bu? Coba yang tidak pernah durhaka sama orang tuanya, sadar atau tak sadar, sengaja atau tak sengaja, tolong angkat tangan. Ada? Yang tak pernah Pak? Semenjak balignya. Ada Pak? Kita mengaji dan mengkaji dalam-dalam Pak, ternyata kita pernah Pak. Ternyata kita pernah Pak. Ustadz, orang tua anak telah meninggal dunia, Ustadz, lu apa sikapnya? Doakan Bapak Ibu. Doakan amal kebaikan yang engkau kerjakan, engkau sematkan nama kedua orang tuamu. Sepakat para ulama mutaakhirin, pahalanya sampai kepada mereka. Quran yang engkau baca, haji yang engkau lakukan, umrah yang engkau kerjakan, duha yang engkau laksanakan, tahajud yang engkau kerjakan, pahalanya sampai kepada kedua orang tua. Buka Majmu' Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Kita yang dulu berlaku durhaka kepada kedua orang tua kita, waktu-waktu yang lapang, waktu-waktu yang panjang masih banyak yang bisa kita gunakan untuk apa? Berkirim pahala untuk mereka rahimahumullah yang telah mendahului kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sekali-kali janganlah kita berlaku durhaka, karena sungguhnya murka Allah akan Allah segerakan untuk mereka yang berlaku durhaka kepada kedua orang tuanya. Baik Bapak Ibu, saya pernah mendengar sekitar 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, Pak Julian, saya melihat itu kalau nggak salah di Indosiar, dan itu tanpa sengaja Pak, tanpa sengaja. Waktu itu pangkas rambut. Di tempat pangkas rambut itu kan Pak, biasanya ada televisi. Saya lihat di situ, kalau nggak salah tayangan patroli Pak di Indosiar. Anak kandung melaporkan kedua orang tua kandungnya ke polisi. Ayah ibunya. Itu kalau saya nggak salah hanya gara-gara perkara sengketa tanah. Itu atas hasutan istrinya. Nah itu Pak, lebih kurang seperti itu berita yang saya dengar. 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah saya ketika musim pandemi Pak, kalau nggak salah nih Pak ya, saya melihat di YouTube ada anak melaporkan ibunya ke polisi karena ibunya ini minta izin Pak, minta izin menggadaikan sepeda motor si anak, dan si anak mengizinkan untuk keperluan berobat ayahnya yang sakit. Jadi karena ibunya terlambat membayar, entah bagaimana ceritanya Pak, dilaporkan ke polisi. Penyidik ketika itu Pak sampai bermohon-mohon untuk mencabut laporan. Kenapa? Karena ini ibu kandungmu. Ini ibu kandungmu, cabut laporan. Si
anak itu tetap kekeh, tetap keras kepala ingin melaporkan ibunya. Dan saya nggak tahu ending cerita seperti apa. Nah, intinya Bapak Ibu, apakah ini termasuk bentuk daripada kedurhakaan? Apakah ini termasuk bentuk daripada kedurhakaan? Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana Islam menyikapinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kalau kita mengambil hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah taala meridainya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, nomor hadis 3528. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya. Anak itu Bapak Ibu adalah hasil usaha orang tuanya. Saya ulangi sekali lagi, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, nomor hadis 3528. Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, "Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya, anak itu adalah hasil usaha kedua orang tuanya. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, nomor hadis 3530, dan Ahmad nomor hadis 214 jilid 2 dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya. Ketika itu dikisahkan ada seseorang mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun orang tuaku membutuhkan hartaku." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Anta." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Anta wa maluka liwalidika inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum." Engkau dan hartamu milik orang tuamu, sungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu, makanlah dari hasil usaha anak-anakmu. Paham tuh Pak? Paham tuh Bu? Jadi kita ini aset orang tua kita, aset ibu ayah kita. Haram baginya Bapak Ibu kita menjadikan ayah ibu kita meminta-minta kepada kita. Haram Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Kita asetnya, kita hasil usahanya, hasil perjuangannya, hasil kerja kerasnya. Kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena sayang, kalau bukan karena perjuangan, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan pernah bisa merasakan kesuksesan seperti hari ini Bapak Ibu. Jangan lupa diri, wahai anak, jangan lupa diri, engkau berasal dari mana? Siapa yang mengajarkan engkau pandai berbicara kalau bukan kedua orang tuamu? Allahu Akbar. Banyak sekali kita perhatikan anak-anak yang berlaku durhaka kepada kedua orang tuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengambil kalam para ulama, termasuk diantaranya kalau kita mengambil dari fatwa-fatwa ulama-ulama mutaakhirin, ataupun kita mengambil daripada kitab Fiqhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Said Sabiq rahimahullah, termasuk bentuk kedurhakaan. Tolong hafal Bapak Ibu dan tolong bawa pulang pada pagi hari ini. Termasuk bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya meminta-minta kepadanya. Paham tak? Termasuk bentuk kedurhakaan. Kedurhakaan ketika anak menjadikan orang tuanya meminta-minta kepadanya. Nak, mana uang token nak? Nak, mana uang beras nak? Nak, mana uang untuk beli baju mak nak? Padahal tak seberapa Bapak Ibu. Harganya tak mahal, jumlahnya tak seberapa, tapi kita jadikan orang tua kita minta-minta kepada kita. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni jilid 2 mengatakan bahwasanya bukan termasuk perkara meminta-minta, hadits bahwasanya orang-orang yang suka meminta-minta nantinya pada hari kiamat ada ancaman-ancaman khusus untuk mereka. Kan begitu Pak? Nah, itu tak termasuk kepada orang tua meminta kepada anaknya. Kenapa? Anak itu hasil usaha jerih payah kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan ayahku, ibuku meminta-minta kepadaku, sementara kita ada karena asbab perjuangan mereka Bapak Ibu. Bahkan Pak, bahkan Bu, kalau kita mengambil fatwa, kalau kita mengambil intisari daripada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, bahwasanya contoh nih Pak,
uang bapak terletak nih di atas meja, atau uang ibu terletak di atas meja. Terletak di atas meja, lalu uang itu jumlahnya tak besar. Paling-paling sekitar 150 atau 200 ribu rupiah. Lalu datang ayah kita. Diambilnya uang itu bapak ibu. Diambilnya uang itu bapak ibu, diambilnya uang itu. Lalu dipakainya untuk keperluan dia, untuk kebutuhan dia. Maka hal demikian tidak bisa kita katakan sebagai aksi tindakan pencurian. Paham Pak? Walau dia tak izin kepada kita. Walau dia tak pamit kepada kita. Dia pakai uang yang terletak di atas meja tersebut. Itu tidak bisa kita katakan sebagai aksi atau tindakan pencurian. Begitulah keramatnya, begitulah spesialnya, begitulah utamanya, begitulah istimewanya kedua orang tua bapak ibu. Nah maka oleh karena itu sepakat kita pada pagi hari ini, kemarin kami telah menyampaikan pada khutbah Jumat secara singkat bahwasanya tolong hapuskan kalimat mulai pada pagi hari ini bapak ibu, mulai pada pagi hari ini tolong hapuskan kalimat dalam syariat Islam. Bapak ibu, saya siap berdialog kepada siapa saja 3 kali 24 jam. Tolong hapuskan kalimat ini, tidak ada dalam kamus syariat Islam orang tua minjam uang kepada anaknya. Titik. Tidak ada bapak ibu. Tolong hapuskan. Tolong hapuskan. Kenapa begitu? Ini termasuk bentuk kedurhakaan yang hakiki. Kedurhakaan yang hakiki. Bagaimana bisa? Karena kita aset hasil kedua orang tua kita. Bagaimana mungkin ayah minjam uang ke anak, ibu minjam uang ke anak, sementara perjuangan mereka tak akan pernah bisa kita ganti jamaah. Tak pernah bisa kita ganti. Bisa kita ganti ibu air ketubannya, Bu? Bu, bisa kita ganti air ketubannya, Bu? Pak, bisa kita ganti air ketubannya, Pak? Bisa kita ganti air darahnya, Pak? Bisa kita ganti air susunya, Bu? Bisa kita ganti air keringatnya, Pak? Bisa kita ganti air matanya, Bapak Ibu? Nggak bisa. Jadi kalau kita mampu, berikan. Jangan atas nama hutang orang tua kita. Biarkan dia menikmati hidupnya dan beribadah kepada Allah. Jangan kasih beban hutang, Bapak Ibu. Haram. Jangan dikasih beban hutang. Mak, kami tak punya uang, Mak. Janganlah Mak bahasakan pinjam, Mak. Takut aku mendengar, Mak. Janganlah bahasakan pinjam, Mak. Ambil aja lah, Mak. Mak tadi minjam mau berapa? 1 juta. Enggak, Mak nggak boleh minjam. Aku nih anak Mak. Doakan aja aku lancar rezeki, Mak. Doakan aja aku lapang rezeki, Mak. Ini ada, Mak, 500. Ini uang aku, Mak. Ambillah. Begitu, Bapak Ibu. Itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Perintah Allah, perintah Nabi. Coba kita perhatikan. Abu Hurairah setiap kali berdiri di pintu kamar ibunya, dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai apa? Mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu bagaimana Nabi mengajarkan kita memuliakan kedua orang tua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulai pada pagi hari ini dan sampai seterusnya, tolong hapuskan kalimat orang tua minjam uang kepada anaknya. Tak sah, Bapak Ibu. Tak sah. Saya siap dan kapanpun saya siap untuk berdialog kepada siapapun yang tak setuju dengan statement ini 3 kali 24 jam. Kenapa? Kita ini ada memang karena pertolongan Allah dan karena hasil jerih payah kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas bahwasanya agama Islam menjaga hak-hak kedua orang tua. Agama Islam melindungi hak-hak kedua orang tua, dan perintah Allah berlaku untuk mereka berbakti kepada kedua orang tua. Ridha Allah terdapat pada ridha mereka, murka Allah terdapat pada murka mereka. Hati-hati Bapak Ibu, karena sungguhnya ketika mereka murka dan mereka bersedih, mereka menangis, air mata mereka jatuh dikarenakan kedurhakaan lisanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu, karena sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang berada pada masalah yang besar. Engkau terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk anak laki-laki, Pak, ini karena kita masuk kepada hak Allah yang kedua, yaitu kita mengerjakan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya tegaskan kepada Bapak sebagai suami, jamaah ikhwan, kami tegaskan, terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, anak laki-laki itu milik ibunya. Anak laki-laki itu milik
ibunya. Selama-lamanya adalah milik ibunya. Paham Pak? Paham Pak? Jangan sekali-kali kau lupakan ibumu setelah engkau menikah. Karena engkau milik ibumu sepanjang masa. Dan ingat wahai para istri, para akhwat yang di belakang, ketika semua kebutuhanmu, ketika semua keperluanmu, ketika semua hajatmu terpenuhi dan dipenuhkan oleh suamimu, dan engkau termasuk orang-orang yang cukup, engkau memperkarakan suamimu ketika berbakti kepada ibu kandungnya, sungguhnya sebelah kakimu berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Sebelah kakimu berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Shalih Fauzan, ulama besar Saudi, mengatakan bahwasanya halal bagi seorang suami menceraikan istrinya ketika istri menghasut suami untuk durhaka kepada ibu kandungnya. Halal Pak diceraikan. Halal Pak diceraikan istri yang menghasut suami untuk durhaka kepada ibu kandungnya. Paham Bapak Ibu? Nah, itu kita sepakat Pak. Saya rasa nggak ada khilaf di antara kita, karena sungguhnya anak laki-laki itu milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Nah, sekarang kita masuk kepada wilayah anak perempuan. Nah, Bapak Ibu, kita bermudzakarah pada pagi hari ini. Anak perempuan Bapak Ibu bagaimana statusnya? Oke, ada yang ya, maksudnya anak perempuan istri. Tadi kan kita berbicara pada porsi suami. Sekarang bagaimana istri atau anak perempuan? Milik suaminya. Oke, baik. Yang lainnya? Milik ayahnya. Baik, yang lain? Yang lain Bapak Ibu? Ada? Nah, ini masih apa nih Pak Julian? Masih simpang siur ini. Bahkan Pak Bu, saya pernah mendengar ada ustadz, ini bukan termasuk untuk kategori membunuh karakter, kita meluruskan Pak, karena yang hak harus kita tegakkan. Jadi begini, saya pernah mendapatkan sebuah ceramah. Ceramah itu begini, kalau seorang wanita telah menikah, alias istri menikah, dia tak perlu lagi berbakti kepada ayahnya. Dia tak perlu lagi untuk taat atau mendengar ayahnya, cukup suaminya saja. Apakah Bapak pernah juga mendengar kalimat seperti ini? Pernah Pak mendengar Pak? Pernah Bu? Wanita atau istri cukup patuh dan manut kepada suaminya saja. Ayah tak perlu lagi untuk dilibatkan. Ada Pak? Pernah Pak mendengar kaji seperti ini? Oke, baik. Ibu pernah Bu? Nah, pagi hari ini kami luruskan Bapak Ibu. Anak perempuan itu cinta pertamanya adalah ayahnya. Sampai dengan hari pernikahannya, ketika ayah menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki, ketika proses ijab dan kabul, aku nikahkan engkau dengan putriku Fulanah binti Fulan, dengan mahar yang disebutkan dibayar tunai, maka suami menjawab, aku terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar disebutkan dibayar tunai. Yang pindah pada hari itu Bapak Ibu, sepakat ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama kontemporer, ulama tabi'in, dan sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sepakat bahwasanya yang pindah pada hari itu adalah tanggung jawab. Cintamu tak boleh berubah kepada ayahmu, sayangmu, baktimu tak boleh berubah kepada ayahmu, tetap utuh dan sempurna. Haram ketika engkau berubah cinta terhadap ayahmu. Ayahmu tetaplah ayahmu. Yang pindah pada hari itu Bapak Ibu adalah tanggung jawab. Sebelumnya anak perempuan, sandang pangan papannya itu berada di bawah tanggung jawab ayahnya. Setelah menikah berubah dan berpindah kepada tanggung jawab suami. Cintamu tetap engkau berikan kepada ayahmu. Paham Pak? Untuk lebih pahamnya lagi Bapak Ibu, saya akan jelaskan serinci-rincinya, sedetail-detailnya. Kenapa bisa begitu Ustadz? Baik, yang berikutnya Pak Julian, saya pernah juga mendengar dai menyampaikan sebuah hadits. Saya nggak tahu apakah dai ini tahu hadits ini bermasalah atau tidak. Saya nggak tahu Pak. Ada kisah yang populer.
kisah yang berkembang, kisah yang senantiasa disampaikan di forum-forum atau di mimbar-mimbar ceramah, bahwasanya ada sebuah hadits katanya Bapak Ibu. Hadits tersebut dikatakan ada seorang perempuan, dia waktu itu ditinggal kerja, entah ditinggal perang oleh suaminya. Versinya banyak Pak. Ditinggal kerja, ditinggal perang oleh suaminya. Nah, di satu sisi perempuan ini ayahnya sakit. Yang sakitnya itu menyebabkan kematian. Si perempuan dikarenakan suaminya berada di luar daerah, tak mendapatkan izin suaminya untuk melayat ke rumah ayahnya. Lalu si anak tak bisa melayat ke rumah ayahnya dan mengikuti setiap proses penyelenggaraan jenazah ayahnya. Sampai terkubur ayah tersebut, si perempuan tak bisa menjenguk atau melihat ayahnya. Nah, karena baktinya kepada suaminya, akhirnya si ayah dimasukkan ke dalam surga. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar hadits ini? Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu kami tegaskan ini adalah hadits palsu. Ustaz kenapa tahu? Kita belajar. Saya berani mempertaruhkan tesis S2 saya Bapak Ibu. Ketika kami berkuliah hadits di Pakistan, bahwasanya terdapat 128.000 hadits palsu yang populer di Indonesia, termasuk hadits ini Bapak Ibu. Termasuk hadits ini. Kenapa? Terdapat tanakut, kontradiksi. Pertama, kontradiksi dengan firman Allah. Yang kedua, kontradiksi dengan hadits Nabi yang lainnya. Dan ini kharij, di luar akal sehat manusia. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi Bapak Ibu? Perintah Allah Ta'ala berbakti kepada kedua orang tua itu apakah berlaku untuk anak laki-laki saja atau untuk kedua-duanya Bapak Ibu? Ini sudah menyalahi Bapak Ibu. Ini sudah menyalahi. Karena sungguhnya apa yang termaktub, apa yang terucap pada matan hadits itu bersimpangan, berseberangan dengan kalam Allah. Perintah berbakti kepada kedua orang tua berlaku untuk anak laki-laki dan berlaku untuk anak perempuan. Jadi cintamu tak boleh berubah kepada ayahmu, tak boleh berubah, haram hukumnya. Jadi Bapak Ibu, hadits palsu berkembang, populer, diadopsi, diyakini oleh sebagian masyarakat, lalu apa? Dijadikan sebagai amaliyah dan ketentuan atau patokan dalam patuh kepada suami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, taat kepada suami ketika dia mentaati Allah. Mengingkari suami ketika dia mendurhakai Allah. Saya ulang sekali lagi, taat kepada suami ketika dia mentaati, mengingkari suami ketika dia mendurhakai Allah Ta'ala. Jelas Bapak Ibu, kaidah-kaidah yang berlaku pada syariat Islam. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, boleh nggak bagi seorang perempuan menggugat cerai suaminya dikarenakan suami tak sholat? Boleh? Boleh? Boleh Pak? Boleh nggak bagi perempuan, boleh nggak bagi istri untuk menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya mabuk-mabukan? Boleh nggak seorang istri menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya adalah orang yang hobi berzina, minum minuman keras dan menggunakan narkoba? Boleh nggak bagi seorang perempuan sebagai istri menggugat cerai suaminya dikarenakan mereka melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Jadi ada porsi-porsinya, ada kaidah-kaidahnya Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, engkau patuh kepada suamimu, engkau taat kepada suamimu ketika dia mentaati Allah. Jadi kembali kita kepada konsep kajian kita pada pagi hari ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ibu memberikan uang ke ayah, ke ibu, ya, ke orang tua, uang itu mutlak milik ibu, kepemilikannya mutlak milik ibu, tidak ada campur tangan suami di situ. Pencarian ibu, gaji ibu, hasil usaha dagang ibu, uang itu mutlak milik ibu. Al-Imam Said Sabiq mengatakan boleh ibu berikan kepada orang tua tanpa sepengetahuan suami. Coba perhatikan Pak, Islam menjaga hak-haknya para wanita, Islam menjaga hak-haknya para istri. Kalau memang itu barang itu atau harta itu atau benda itu mutlak kepemilikannya adalah milik ibu. Lain cerita kalau harta itu milik berdua. Contohnya sepeda motor kan milik berdua, mobil milik berdua, rumah milik berdua, perabotan milik berdua. Apapun atas nama berdua wajib hukumnya memberitahu suami. Tapi kalau itu mutlak milik ibu, walau tak ibu beritahu kepada suami ibu, maka itu adalah
perilaku yang dibolehkan dan itu tak melanggar syariat Islam. Tapi sebagai adab muamalah muasyarah antara kita dengan suami, tetap kita juga harus memberitahu. Bahkan Pak, saya mendapatkan seorang ulama dalam fatwanya, ulama kontemporer, termasuk diantaranya kalau kita ambil daripada kalam-kalam ulama semisal Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahwasanya beliau berkata dalam fatwa-fatwanya, fatwa Nurun al-Dar, uang istri belum tentu milik suami. Uang istri belum tentu milik suami. Uang suami sudah pasti milik istri. Paham, Bu? Nah, ini sepertinya bapak merengut, ibu tersenyum nih. Saya ulang sekali lagi, Pak. Ini bukan kata saya nih, Pak. Ya, ini bukan kalam saya. Saya berani mempertanggungjawabkan semua ucapan saya pada pagi ini, Pak. Uang istri belum tentu milik suami. Uang istri belum tentu milik suami. Uang suami sudah pasti milik istri. Ustaz, apakah ucapan antum ada dalilnya? Ada, Pak. Ada 5, karena waktu kita telah habis dan terbatas. Saya ambil satu contoh dalil saja dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya ketika penaklukan kota Mekah, Nabi bersama 10.000 pasukan dari Madinah, 10.000 pasukan dari Madinah, membawa 10.000 prajurit pasukan terbaik dari Madinah menuju Mekah. Ketika Makkah ditaklukkan sampai turunnya firman Allah tabaraka wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bapak Ibu, ketika peristiwa penaklukan kota Makkah, Makkah ditaklukkan, mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah berbondong-bondong masuk Islam. Di antara yang masuk Islam itu Bapak Ibu adalah Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah yang waktu perang Uhud mengunyah-ngunyah jantung Hamzah. Paham Bapak Ibu? Oke, baik. Nah, Hindun menyatakan keislamannya di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu apa? Hindun curhat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu orangnya campili. Suamiku Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit ya Rasulullah. Apa sikap yang harus aku lakukan?" Wahai Hindun, kata Nabi, ambillah uang Abu Sufyan secukupnya sesuai dengan apa yang engkau perlukan, walau Abu Sufyan tak mengetahuinya. Apakah Nabi menyuruh Hindun untuk mencuri? Apakah Nabi mengajarkan Hindun binti Utbah untuk mencuri? Tidak. Kenapa? Di dalam harta suami ada milik istri. Kalau suaminya zalim, Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kita nggak mengatakan Abu Sufyan zalim, Bapak Ibu. Mungkin kena karakter atau bagaimana, kita nggak berbicara tentang sahabat, karena sahabat itu mulia. Bapak Ibu, kita hanya berbicara tentang hadits dan riwayat. Bahwasanya ketika itu Hindun binti Utbah mengadu ke Nabi, Nabi perintahkan untuk mengambil uang Abu Sufyan secukupnya, seperlunya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini dibenarkan dalam fikih dan syariat Islam. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya ulangi, uang istri belum tentu, Bu, uang istri belum tentu, uang suami sudah pasti. Nah, bapak-bapak yang nggak setuju silahkan aja, Pak. Saya tak peduli. Setuju atau tidak, saya tak peduli. Saya hanya menyampaikan sebuah fakta atau sebuah kebenaran yang sama-sama kita usahakan untuk kita kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kita semua adalah orang-orang yang belajar agama. Semakin kita belajar agama, semakin sayang kita kepada kedua orang tua. Semakin kita belajar agama, semakin tinggi adab kita kepada kedua orang tua. Jadi oleh karenanya, implementasikan apa yang kita pelajari dan kehidupan kita. Muliakan kedua orang tuamu. Dan bagi kita yang punya orang tua yang telah wafat, tidak ada kata terlambat. Doakan mereka dengan sebaik-baiknya. Doakan mereka di waktu-waktu mustajab, seperti kita berada antara azan dan iqamat, ketika kita berbuka puasa, di sepertiga malam, di akhir daripada hari Jumat, yaitu ba'da asar dan segala macamnya. Doakan mereka dengan doa-doa terbaik kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menutup kaji kita, sebelum saya buka forum tanya jawab, saya akan sampaikan 2 kisah, dan ini kisah nyata. Yang pertama, 2 pekan yang lalu Pak Julian, jatuhnya akhir bulan Agustus, saya dipanggil oleh seorang dokter anestesi Bapak Ibu di Rumah Sakit Arifin Ahmad Jalan Ponegoro. Jadi saya kan dulu Bapak Ibu sebelum berangkat ke Pakistan, saya dulu pernah bertugas di RSUD Arifin Ahmad di Jalan Ponegoro.
Waktu itu tahun 2013 saya bertugas di sana sebagai bagian kerohanian, yaitu orang-orang yang mentalkinkan orang-orang yang akan meninggal dunia. Nah, itu tugas saya itu Pak. Lalu menjadi imam di sana. Di RSUD itu Bapak Ibu ada masjid dalam itu Pak, tahu kan? Nama masjidnya Masjid Al-Mustashfa. Dulu Pak tahun 2013 sampai tahun 2015 Pak saya imam di situ. Jadi saya banyak kenal dokter, spesialis anestesi, obgyn, onkologi, syaraf, anak, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saya ditelepon oleh teman saya, dokter anestesi, Ustadz ada waktu nanti? Ustadz, ada. Ini ada pasien. Dia setelah sadar mengigau-ngigau. Igauannya itu lebih kurang seperti ini Bapak Ibu, tak saya tambah, tak saya kurang. Oma maafkan den mak, jan bongi ka den mak, takwi den mak. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu igauannya setelah dia sadar. Dia sakit, saya nggak tahu sakitnya apa, pasca bedah atau operasi, dia sadar, igauannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena berhubungan dengan masalah-masalah seperti ada gangguan jin dan segala macamnya, si dokter menelpon saya lalu menghubungkan saya dengan suaminya. Yang sakit ini perempuan Pak. Lalu saya katakan kepada suami daripada pasien itu, insya Allah nanti ba'da isya sekitar pukul 20.30 saya sampai ke rumah sakit. Nah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan, saya sampai pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Lalu dijemput oleh security namanya Bang Budi. Lalu saya pergi ke tempat pasien, saya usahakan untuk memberikan kepada mereka nilai-nilai tauhid, seperti contohnya Pak, keyakinan bahwasanya yang maha menyembuhkan itu adalah Allah, tawakal serta ikhtiar. Lalu kita sampaikan terkait dengan masalah akidah, bahwasanya sebaik-baik penolong itu adalah Allah, sebaik-baik pelindung itu adalah Allah. Tidak ada, kalau Allah mengatakan sembuh, tidak akan ada yang dapat memudaratkan kita. Kembalilah dan berserahlah kepada Allah. Itu kata saya Bapak Ibu. Nah, setelah itu saya memulai untuk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik. Saya baca Al-Fatihah. Saya baca Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah, ayat kursi, As-Saffat, Al-Muluk, Al-Jin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sampai dengan kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sekali lagi kami tegaskan Bapak Ibu, kami bukan peruqyah. Ya Pak ya, kami bukan peruqyah. Profesi ruqyah itu tak dibenarkan dalam syariat Islam. Tidak ada ruqyah itu dijadikan profesi. Ruqyah itu adalah ibadah. Paham Pak? Paham Bu? Jadi ketika dipanggil itu Pak, karena ada yang minta tolong, ya kita tolong. Mudah-mudahan kita juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selesai Bapak Ibu kami bacakan Al-Qur'an, teriakannya tetap sama. Sama, igauannya tetap sama. Saya tanyalah kepada suami, kenapa istri seperti ini Pak? Begini Ustaz, saya ingat waktu itu istri pernah cerita, sebelum menikah dengan saya, istri saya ini kan dulu waktu kuliah ngajak teman-temannya makan ke rumah, minta ke omaknya, dia orang Rumbio Bapak Ibu. Minta, bukan berarti semua orang Rumbio itu buruk Pak ya, ini kita jangan sampai salah paham pula. Jadi minta ke omaknya, minta ke amaknya itu untuk apa? Untuk masak. Jadi perempuan ini, istri daripada bapak ini, istri daripada fulan ini minta bahwasanya teman-teman kuliahku mau datang ke rumah, mak tolong masakkan deyen ayam gulai pakai rebung, pakai kentang, kan begitu Pak. Karena omaknya agak pokak seketik Pak, nggak dengar. Lain yang disuruh, lain yang dibuat. Diminta buat ayam gulai, yang dibuat oleh omaknya gulai toco Bapak Ibu. Harusnya kan bersabar saja Pak, omak dah tua. Murka dia kepada omaknya Bapak Ibu, diambilnya air panas yang sedang terjerang Bapak Ibu di atas kompor, disiramkannya ke tubuh omaknya tuh Bapak Ibu. Saya mendengar langsung pernyataan dari suaminya, air panas itu sempat masuk ke telinga omaknya. Sempat bed rest omaknya dikarenakan perilaku anak durhaka nih Bapak Ibu. Sampai meninggal amaknya, tidak ada sedikit pun penyesalan dari perempuan ini. Saya nggak tahu Pak, entah itu azab, entah itu murka Allah, yang sehingganya Bapak Ibu di akhir daripada penghujung hidupnya, dia teriak-teriak memanggil omaknya, maafkan den mak, jan agiah doso ka den mak, jan bongi ka den mak. Dan setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2 hari setelah pertemuan kami, si perempuan meninggal dunia.
meninggal dunia dalam keadaan berteriak-teriak mencari omaknya. Seperti yang kami katakan tadi di awal, tidak ada azab. Kita cukupkan saja. Oke. Saya minta waktunya sedikit Bapak Ibu. Ini yang kedua. Waktu saya sakit nih Pak Julian, asam lambung sedang naik, datang pula telepon dari Pak Sutri. Pak Sutri ini Bapak Ibu, mohon maaf, bukan semua dokter itu seperti, tapi ini adalah profesinya adalah dokter. Jadi begini, dia teman saya, jemaah saya. Jadi Pak Sutri ini suaminya dokter spesialis, istrinya dokter umum. Ayah istri dokter umum, abang kandung istri dokter spesialis. Mereka keluarga besar dokter. Jadi Pak Sutri ini Bapak Ibu datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya ingin bertanya perkara rumah tangga, problematika rumah tangga. Karena Bapak Ibu, kami kan S3-nya Bapak Ibu di Doktoral Fikih dan Usul Fikih. Jadi kami insya Allah membidangi pada problematika rumah tangga. Dan saya sekaligus merangkap sebagai konsultan syariah. Jadi Bapak Ibu terkait dengan masalah perceraian, li'an, ila, zihar, rujuk, tolak, itu bidangnya Pak. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu kalau nampak nanti saya di pengadilan agama hilir mudik, bukan saya yang bercerai, saya menangani kasus perceraian. Paham Pak? Oke. Jadi Bapak Ibu datanglah ke rumah waktu itu pukul 21.00 kurang seperempat. Saya tandakan tuh Bapak Ibu hari Rabu Pak. Datang ke rumah. Lalu si istri berkata kepada saya, Ustaz, iba hati saya Ustaz. Kenapa iba hati Ibu? Begini Ustaz, saya sudah 2 kali lebaran tak pulang ke rumah orang tua saya, tak pulang ke rumah ayah, tak pulang ke rumah ibu, tak pulang ke rumah, pokoknya tak pulang ke rumah orang tua saya. Kenapa begitu? Suami saya melarang. Kenapa dilarang? Begini Ustaz, kata suaminya, dokter spesialis, saya tersinggung dengan ayahnya. Kami kan ada bisnis, saya, ayahnya dia, maksudnya mertuanya suami, abang kandung istri atau ipar suami, saya bersama mertua dan ipar saya itu berbisnis pengadaan alat-alat kesehatan. Lalu entah kenapa saya merasa sepertinya tak adil dalam pembagian hasil, profit dan keuntungan. Nah singkat cerita, saya merasa ditipu, saya blokirlah mertua saya blokir abang ipar saya, kan begitu Bapak Ibu. Nah jadi karena sakit hati saya Ustadz, saya ingin memblokir keluarga saya dari keluarga kandung istri saya. Saya ajak istri saya untuk memblokir orang tuanya, memblokir ayahnya, memblokir abangnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, si istri tak terima, tapi takut diancam oleh suami. Kalau kau tetap kekeh menelpon ayahmu, menelpon abangmu, kau kuceraikan, kata suami. Kau kuceraikan, kata suami. Yang sehingganya si istri Bapak Ibu 2 tahun tak pulang ke rumah ayah, 2 tahun tak pulang ke rumah omak. 2 tahun tak pulang ke rumah keluarga kandungnya. Iba hatinya Bapak Ibu. Lebaran ada 2 kali Bapak Ibu tak pulang. 2023, 2024. Nah singkat cerita, saya sampaikan dalil. Manusia ini Bapak Ibu beraneka ragam macam modelnya Pak. Dikasih dalil tak terima Pak. Sukanya pakai logika. Kan begitu Pak. Logika saya, pendapat saya kan imam Ustadz, kata suami. Saya kan imam Ustadz. Saya berhak menentukan kebijakan dan saya punya kuasa penuh. Kan begitu Pak. Lalu disampaikannya pula dalil kepada saya Pak, sebuah hadis yang sama-sama kita bacakan tadi. Hadis palsu. Seorang perempuan tak bisa melayat ke rumah ayah kandungnya yang telah meninggal dunia karena tak mendapatkan izin dari suami. Dipakainya pula hadis palsu. Saya hanya bisa berkata dan tertawa dalam hati. Nah saya tanyakan kepada istri, Bu, Ibu, kalau seandainya, ini kita berandai-andai, Ibu kan datang, Bapak kan datang pukul 21.00 kurang seperempat. Nah, tadi Ibu sudah sholat Isya, sudah Ustaz. Sama siapa? Bapak. Di mana? Di rumah. Oke, baik. Ini seandainya nih, Bu. Suami Ibu, Bapak, itu mengerjakan Isya 5 rakaat. Apakah Ibu tetap mengikutinya? Karena dia nggak terima dalil, Pak. Kita sampaikan dalil, dia tak terima, Pak. Tetap muter-muter di situ, Bapak Ibu. Jadi, kalau seandainya Bapak tadi mengerjakan Isya 5 rakaat, apakah Ibu tetap kekeh mengikutinya? Enggak lah Ustaz, Isya kan 4 rakaat Ustaz, bagaimana mungkin bisa 5? Kan begitu Pak? Nah, begitu pula Bu, kira-kira memutuskan silaturahmi itu baik atau buruk? Baik atau buruk Pak? Kenapa diikuti? Kan suami Ustaz, iya suami itu taatnya ketika dia taat kepada Allah, taat kita. Ketika dia tak taat kepada Allah, kita ingkari dia.
taat itu bukan taat kebablasan, bukan. Taati dia ketika dia mentaati Allah. Nah sekarang saya tanya kepada ibu, memutuskan silaturahmi itu baik atau buruk? Enggak terima suaminya, Pak. Enggak terima si bapak tersebut, dia katakan bla 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 bla. Singkat cerita Bapak Ibu saya katakan begini, karena dia enggak terima dalil atau enggak menerima hadits Nabi alaihi salatu wassalam, maka saya tanyakan kepada si bapak, Pak, ini saya tanya ke bapak, tolong jawab dengan hati yang jujur. Bapak kenal ibu umur berapa? 30 tahun Ustaz. Oke. Ibu kenal ayah kandungnya umur berapa? Ibu kenal abang kandungnya umur berapa? Nah, tolong jawab, Pak. Ibu kenal ayah kandungnya umur berapa? Umur berapa, Pak? Ibu kenal ibu kandungnya umur berapa? Ibu kenal abang kandungnya umur berapa? Oke, terdiam, Pak, nggak bisa menjawab. Makanya Bapak Ibu, ilmu mantik itu Bapak Ibu perlu untuk kita kuasai. Kadang-kadang ada manusia, Pak, dia tak pakai dalil, dia pakai logika. Kita bantah dengan logika. Satu. Yang kedua, sekarang saya tanya kepada Bapak, saya tanya kepada Ibu, Bu, mantan suami ada nggak? Ada? Pak, mantan istri ada nggak? Sekarang saya tanya, Bu, mantan ayah ada atau tidak? Mantan ibu ada atau tidak? Mantan abang ada atau tidak? Di situ saja kita telah menyalahi syariat, telah menyalahi adat. Kalau ibu melapor ke qadhi, ke hakim, laporan ibu diterima, dan ini termasuk alasan yang jelas, alasan yang cukup untuk menggugat cerai suami, untuk menggugat cerai suami ketika suami mengajak kita kepada sebuah kemungkaran. Bapak, kalau Bapak hidup di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Bapak dipenjara selama 3 tahun. Jadi Bapak kalau ribut dengan mertua, Bapak aja yang ribut, nggak usah bawa ibu. Kalau Bapak ribut dengan abang kandung istri, Bapak aja yang ribut, nggak usah bawa istri. Biarkan dia berkomunikasi dengan baik, berhubungan dengan baik dengan keluarga kandungnya. Jangan kau rusak, jangan kau ganggu, jangan kau gaduh. Karena sungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi antara saudara kandung. Paham, Bu? Habis waktu kita, oke? Masya Allah. Baik, yang ingin bertanya dipersilahkan. Atau kita tutup? Cukup? Karena waktu kita habis, kajian kita masih menggantung. Insya Allah besok Bapak Ibu kita masih lanjut pada poin kedua. Kita masuk kepada porsi hadits haramnya membeda-bedakan anak. Tadi kita berbicara porsi anak, sekarang kita berbicara porsi orang tua. Hadits haramnya membeda-bedakan anak. Sekali lagi saya ulangi, hadits haramnya membeda-bedakan anak akan kita kupas tuntas pada pertemuan berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.